Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Kita akan mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan. Tetapi sebelum itu pahami dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mempelajari materi tersebut, mahasiswa nanti diharapkan dapat memahami konsep dasar geometri dalam hal bangun-bangun yang sebangun, kemudian segitiga-segitiga yang sebangun, pengertian kongruen dan segitiga yang kongruen. Baik, yang pertama kita akan mempelajari bangun-bangun yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut adalah sama besar. Silakan ditambahkan, di sini kurang tulisan sama besar. Nah, selain sebangun, kedua bangun tersebut bisa dikatakan sebagai dua bangun datar yang kongruen. Nah, kalau dua bangun datar yang kongruen itu syaratnya berbeda lagi dengan bangun-bangun yang sebangun. Nah, dua bangun atau lebih dikatakan kongruen. Di sini sudah dijelaskan jika bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Itu namanya kongruen. Kongruen itu adalah sama dan sebangun. Baik. Kita bisa melihat contoh satu. Di sini ada dua bangun trapesium. Nah, apakah kedua bangun tersebut sebangun? Nah, yang pertama tadi kita bisa melihat pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian yang pertama adalah PQ dengan AB. Kemudian PS dengan AD. Yang ketiga SR dengan DC atau CD. Kemudian QR dengan BC. Nah, kita lihat apakah sisi-sisi tersebut memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita pasangkan dulu sisi CD dan RS. Di sini tadi pasangan CD dan RS, kebetulan yang diketahui dua-duanya adalah CD dan RS. Jadi, panjang sisi CD dibanding panjang sisi RS itu adalah 6 dibanding 12, yaitu atau 1/2. Jadi, bangun tersebut memiliki panjang sisi dengan perbandingan 1/2 atau setengah. Jadi nanti kalau di sini panjang AD-nya 4, maka panjang PS-nya adalah 2 kalinya AD, yaitu 8 cm. Tuh. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, yaitu besar sudut yang bersesuaian. Besar sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kita lihat sudut masing-masing. Sudut A itu sama dengan sudut P. Nah, ini siku-siku. Sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian sudut C sama dengan sudut R. Dan sudut D sama dengan sudut S. Jadi, bangun trapesium tersebut adalah sebangun karena perbandingannya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Baik, untuk selanjutnya kita belajar mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Dua buah segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Tadi sama ya, kalau tadi bangun-bangun yang sebangun, sekarang sudah mengarah ke salah satu bangun datar, yaitu segitiga. Syaratnya sama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki perbandingan yang sama tadi ya, dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Syaratnya sama dengan tadi yang bangun-bangun yang sebangun. Kita lihat untuk contoh yang kedua. Di sini disediakan dua buah segitiga dengan ukuran AB 8 cm, BC 6 cm,
AC 4 cm dan segitiga PQR dengan ukuran 4 cm, 3 cm, dan 2 cm. Kita lihat apakah segitiga tersebut sebangun. Kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya. Yang pertama sisi AC, ya, sisi AC itu dengan sisi PR. Jadi sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Kita lihat perbandingannya. PR dibanding AC sama dengan 2 dibanding 4. Berarti perbandingannya adalah setengah. Nah, sisi AB dan sisi PQ juga kita bandingkan. AB dibanding PQ, atau tadi dimulai dari PQR ya, berarti PQ dibanding AB itu sama dengan 4 banding 8. Juga setengah. Kemudian yang ketiga, BC bersesuaian dengan QR. Berarti QR banding BC sama dengan 3 banding 6. Nah, sama perbandingannya setengah. Berarti karena ketiga perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama, yaitu setengah, maka bangun tersebut memenuhi syarat yang pertama, yaitu panjang sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Kemudian kita lihat besar sudutnya. Nah, di sini diketahui sudut A sama dengan sudut P. Nah, kita bisa melihat tandanya di sini sama. Di sini ada tanda seperti sudut 2 kali, kemudian di sini sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C itu besarnya sama dengan sudut R. Maka dua segitiga tersebut memenuhi 2 syarat segitiga yang sebangun. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PQR dan ABC adalah sebangun. Bisa dipahami? Kita lanjutkan mengenai pengertian kongruen. Kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai sama dan kita mempelajari kesebangunan, kita sekarang belajar mengenai kekongruenan. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai bangun yang kongruen itu seperti apa. Di sini saya jelaskan lagi. Jadi pengertian kongruen itu adalah apabila dua bangun atau lebih memiliki bentuk dan ukuran yang sama, serta sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, artinya kongruen itu adalah sama dan sebangun. Ukurannya sama dan ukuran panjang sisinya sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Di sini ada contoh 2 trapesium. KL di sini sama dengan PQ. Kemudian QR sama dengan LM. Kemudian NM sama dengan SR atau RS. Kemudian NK itu sama dengan SP. Nah, ini namanya dua bangun yang kongruen. Jadi sama dan sebangun, ukurannya sama dan sudut-sudutnya juga sama besar. Ya. Nah, kemudian yang terakhir materinya adalah dua segitiga yang kongruen. Dua buah segitiga dikatakan kongruen itu jika kedua segitiga tersebut kalau dihimpitkan atau ditumpuk itu bisa menutupi dengan tepat. Ya, jadi sifat dua segitiga kongruen itu jika panjang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, tetapi jika kita tidak bisa melakukan tadi, misalkan kalau benda atau bangunnya manipulatif, kita bisa menumpukkan dua segitiga tersebut, oh ternyata bisa menutupi dengan tepat. Nah, tetapi kalau matematika itu kan abstrak. Kalau kita hanya disajikan sebuah gambar, dua buah gambar segitiga, kita mau membuktikan apakah segitiga tersebut kongruen atau tidak. Nah, itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Ya, kita bisa memilih syarat yang pertama atau syarat kedua atau syarat ketiga. Ini syarat yang pertama, ini kedua, dan yang C-nya yang ketiga. Nah, syarat yang pertama adalah kedua segitiga tersebut memenuhi sisi-sisi-sisi. Artinya apa? Kedua segitiga tersebut sama ukuran jika dilihat dari sisi-sisinya, ya. Jadi sisi AC sama dengan PR, sisi AB sama dengan PQ, dan sisi CB ini sama dengan sisi
QR. Nah, itu kalau dari sisinya, tiga sisi yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua, kita juga bisa melihat dari sisi sudut sisi. Ini harus urut ya, sisi sudut sisi tidak boleh sisi misalkan sisi sudut, tidak boleh ya. Kita harus membuktikannya sesuai dengan urutan sisi sudut sisi ya. Sisi AB di sini bersesuaian dengan atau sama dengan PQ. Sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut B, sisi BC ini sama dengan sisi QR. Jadi urutannya adalah sisi, sudut, dan sisi ya. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan sudut sisi sudut. Jadi yang pertama sudut, kita buktikan dua sudutnya sama, kemudian kita buktikan sisinya sama, dan yang ketiga sudutnya lagi. Itu harus urut ya. Sudut yang pertama adalah sudut C, ini nanti sama dengan sudut R. Kemudian yang kedua sisi, berarti kita cari sisi yang sama, misalkan AS sama dengan PR. Kemudian kalau di sini sudah sudut, di sini sisi, berarti kalau kita pakai sudut itu harus yang ada di sini, tidak boleh yang B ini ya, karena urutannya adalah sudut, sisi, sudut. Jadi harus urut. Tadi yang kedua juga sama, sisi, sudut, sisi. Yang pertama kita pakai sisi AB ya, kemudian ini AB atau PQ ya, ini ya PQ, kemudian sudut Q. Nah, berarti kan sudah sisi, sudut, kemudian selanjutnya adalah bagian sisi. Tidak boleh sisi, sudut, kemudian sisinya yang di PR, itu tidak boleh. Itu namanya tidak urut. Ya. Baik, materinya sudah sampai di situ saja. Kita bisa berlatih. Di sini ada latihan, ada 6 soal. Nah, untuk soal nomor 6 kita bisa membuktikan apakah dua segitiga tersebut itu kongruen ya. Jadi kita bisa memanfaatkan salah satu dari syarat ini, bisa sisi, kemudian sisi, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut ya. Diingat-ingat, sisi, sisi, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut. Kita bisa memilih salah satu ya, disesuaikan dengan gambar yang diketahui. Misalkan kita mau membuktikan yang pertama ya, kira-kira pakai apa ya. Di sini sisinya sama, XY dengan PQ. Kemudian sisi sudut Y ini kira-kira besarnya berapa? Kedua sudut sudah diketahui, di sini 30, di sini 30, berarti sisanya adalah 120, maka Y ini adalah 120 ya. Nah, sudut Y sama dengan sudut P, berarti tadi sudah sudut XY ya. Sudut XY sisi, kemudian P dengan Y sama, berarti SD, dan PR sama dengan YZ, berarti sisi lagi. Jadi kalau mau membuktikan, kita bisa menggunakan syarat yang sisi, sudut, sisi. Yang pertama kita melihat bahwa dalam segitiga PQR sudut sisi PQ itu sama dengan XY. Berarti ini dari sisinya. Kemudian sudutnya, sudut P sama dengan sudut Y. Berarti ini sudut. Kemudian yang ketiga adalah sisi PR sama dengan sisi YZ. Nah, ini sisi. Jadi, kedua segitiga ini, yaitu segitiga PQR dan XYZ, disebut kongruen jika dilihat dengan membuktikan sisi, sudut, sisinya. Begitu ya, silakan dicoba atau digunakan sebagai latihan untuk segitiga yang kedua. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.